Step down ini sanggup menampung voltase sampai dengan 60 volt dengan keluaran sampai dengan 55 volt dengan arus 0 sampai dengan 10 ampere. Jumpa lagi teman-teman di Electro Homes. Kali ini kita akan membahas regulator linier 0 sampai 55 volt dengan inputan 60 volt. Regulator ini sanggup mengeluarkan arus sampai dengan 10 ampere, tentunya tergantung dengan arus inputannya. Dan dia dirancang secara diskret ya. Secara diskret dalam arti tanpa IC. Jadi bukan sistem switching. Itu unggulnya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Nah, nggak ada IC-nya. Sedangkan penggeraknya sendiri itu TIP 3055. Ada 2 buah. Dirangkai seperti paralel gitu. Dan sisanya transistor-transistor kecil untuk mendrive ya. Tidak ada IC-nya sama sekali. Jadi ini tidak mengganggu semua yang berhubungan dengan radio. Jadi kalau yang biasa tuh seperti yang SMPS, yang buck converter, yang boost converter yang banyak beredar di pasaran, itu sangat berpengaruh kalau dipakai berbarengan dengan alat-alat yang berhubungan dengan frekuensi radio terutama ya. Itu akan sangat berpengaruh. Sedangkan ini enggak, karena yang dihasilkan DC yang stabil, lebih murni lah dibilang. Karena tidak ada proses seperti proses PWM gitu ya. Proses switching namanya. Ini semua prosesnya dilakukan oleh transistor. Tapi ada kelemahannya. Di sini efisiensinya nggak sebagus yang sistem switching. Jadi kelebihannya semua dibuang ke panas. Tapi stabil. Jadi untuk orang-orang di lab, terus untuk biasanya tukang servis HP, terus untuk para orang-orang yang berhubungan dengan receiver radio komunikasi, itu banyak pakai ini. Ini juga sistem OCP-nya agak unik ya. Overcurrent protection. Jadi kalau misalnya current-nya lebih dari yang kita tetapkan, dia tetap jalan tapi tetap segitu, misalnya 100 mA. Kita tetapkan, atau katakanlah 3 ampere lah, nanti akan saya praktekkan dengan lampu ya. Lalu ternyata lampunya minta lebih, dia tetap di 3 ampere. Biasanya kalau yang lain-lain, yang sistem OCP yang banyak beredar di pasaran, pada saat minta lebih, maka outputnya akan mati. Dia akan dianggap, wah ini kelebihan nih. Dia akan stop. Kalau ini enggak, tetap terus tapi tetap 3 ampere. Dia nggak akan mati. Ya itu semua kembali lagi tergantung kebutuhan teman-teman semua ya. Tergantung kebutuhannya untuk apa. Tapi ini salah satu pilihan yang menurut saya tepat untuk yang memang demen ber-DIY, membutuhkan power supply yang stabil, terus rentangnya juga jauh, bisa sampai 60 volt, dengan output paling tidak keluar, kalau untuk stabilnya 10%. 10% dari input maksimalnya ya. Kalau untuk arus, output maksimalnya ya sebesar input. Jadi kalau inputnya maksimalnya 3 ampere ya, walaupun outputnya voltasenya lebih kecil, itu dia akan maksimal seperti arus input. Detailnya ada di deskripsi ya. Kali ini saya akan praktekkan dengan input 12 volt. Di sini ada saya pasang ini
Saya pasang voltmeter, ampermeter untuk outputnya ya. Inputnya saya nggak pasang. Untuk outputnya saya pasang di sini, biar nanti kita lihat dikasih input berapa, lalu bagaimana penanganan untuk pengaturan volume, volume lagi. Voltase dan arus di sini. Ini voltase, ini arus. Ya, ditunggu ya teman-teman. Nah, ini outputnya saya pilih lampu sorot mobil ya, lampu halogen. Nah, ini negatifnya. Negatif karena dari ampermeter ya. Ampermeter kan yang diputus negatifnya. Ini negatif lampu. Lampu sih sebenarnya boleh positif, boleh negatif ya. Tapi udah ada hitam merah, kita ikutin aja. Ini positif lampu. Kita langsung aja ya teman-teman. Nah ini teman-teman, kabelnya udah saya rangkai ya. Jadi kita punya voltmeter, poweringnya dari USB ya. Sambil poweringnya 5 volt. Saya lebih suka begini. Jadi dia punya poweringnya independen. Nah itu. Yang saya ukur di outputnya. Ini kabel kuning. Sedangkan kabel merahnya untuk power. Kabel hitam kecilnya juga untuk power voltmeter itu sendiri. Lalu kabel besarnya untuk input loading. Saya kasih ke ground. Karena ini groundnya satu ya. Jadi antara input dan output minusnya sama sebagai ground. Outputnya baru ke load. Lalu power untuk loadnya, outputnya dari sini. Ini sebelumnya kita kondisi 00 semua di voltasenya. Kita nyalahin, kita dapat di 20 volt. 20 volt inputnya. Sementara outputnya masih 0. Nah, di sini voltase kita naikin pun karena miliampernya masih 0 ya voltase masih 0 aja, tetap nggak pengaruh. Tapi begitu udah ampernya kita naikin, pengaturan ampernya seiring, baru voltasenya bisa main dia. Nah, ini kondisi ada beban ya. Sebenarnya kalau nggak ada beban, dia akan langsung main dia. Tuh, ada beban. Jadi begini cara maininnya. Constant current, constant volt tuh di sini cara mainnya. Tuh ada beban. Berarti ini current maksimal di katakanlah 3,3. 3,35. Ini voltase dinaikin pol pun dia nggak akan berubah. Akan segitu. Nah ini kalau kita naikin lagi, katakanlah, nah dia mentok di nilai akhir 12 volt 5 ampere. Itu terang bener ya. 12 volt 5 ampere. Karena memang kemampuan lampu tersebut di 12 volt 5 ampere. Nah ini ada sedikit masalah barusan teman-teman ya. Jadi dia dialirin 5 ampere agak terus-menerus. Dia punya terminalnya meleleh. Akhirnya saya sambungin langsung aja ya, saya jepit biar dia nggak lepas. Di negatifnya ya, yang untuk ampermeter. Saya pikir mati, kenapa ya? Meleleh.
ini juga anget. Kalau ini anget memang gejala normal ya. Modul ini sendiri dijual tanpa heatsink. Saya beli di toko ijo dan nggak diproduksi massal, dalam arti bukan produk China seperti Buckbus converter itu. Ini dari Cilacap ya. Orang kita sendiri yang buat. Orang Indonesia. Anget ya. Jadi kalau teman-teman berminat bisa cari di toko ijo. Di toko oren. Sorry. Toko ijo juga mungkin jual, saya juga nggak tahu. Tapi saya dapatnya di toko oren. Nah ini dijual tanpa heatsink, mesti pasang heatsinknya juga yang mumpuni, karena dia benar-benar buangnya ke panas. Nah ini, dari nol semua, harus kita naikin sampai separuh. Nah baru dia ngalirin 1 ampere, voltase, separuh lebih, nah lampu mulai kelihatan nyala itu. Katakanlah segini ya. Ya udah, arusnya dikunci segitu. Walaupun sampai mentok, arusnya dikunci segitu, 2,54. Gitu cara kerja dia. Nah, terus tuh. Arusnya gedein lagi. Kita mau dapat arus berapa? Jangan patokan voltase di sini. Karena ini voltase kondisi ada beban ya. Bebannya ini gede banget soalnya. Hitungannya gede. Oh, 4 ampere. Berarti kalau dikasih 4 ampere dia susut sampai 7 volt. Tuh, hampir 5 ampere. Dia udah hampir 12 volt. Ininya udah panas, nggak panas sih. Anget-anget kerja ini. Nah, gimana untuk tegangan yang lebih tinggi? Semakin jauh antara jarak output dan input, dia ngebuang panasnya semakin banyak. Jadi teman-teman kalau bisa ya jangan jauh-jauh banget. Jangan inputnya nanti 40 volt cuman memakai urusan 5 volt ya. Kalau mau urusan 5 volt ya sebaiknya inputnya 12 volt aja. Ini saya coba ubah ya inputnya ya. Saya main di 40 volt ya. Saya main di 40 volt. Nah ini 41 volt. Hati-hati teman-teman. Lampunya putus.